Tuhan. Bapak Ibu, apa yang saya saksikan ini sudah saya dan suami lalui. Prosesnya tidak mudah. Prosesnya panjang Bapak Ibu. Tapi saya percaya bahwa badai di dalam hidup kami itu hanya kami lewati. Ingat Bapak Ibu ya, kita tidak tinggal di dalam badai. Anak Tuhan hanya melewati saja. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika beberapa tahun yang lalu kami hidup sangat baik ketika suami saya bekerja. Dia ikut perusahaan, tidak pernah kekurangan kami Bapak Ibu. Saya juga cuma sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan di sana kami bisa menabung. Di situ suami saya diberkati Tuhan. Kami hidup baik-baik saja. Tapi Tuhan juga pernah izinkan di suatu ketika bahwa itu semua habis bersih Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya nol, tapi sampai minus Bapak Ibu. Minusnya itu bertahun-tahun harus kami tanggung. Suami saya akhirnya memutuskan untuk kami pindah ke apartemen. Apartemen saya itu kecil Bapak Ibu ya. Bahasa kerennya apartemen. Bentuknya kayak kos-kosan Bapak Ibu. Karena tipe studio itu kan kecil. Ketika kita buka pintu, disitulah kamar mandi, disitulah juga dapur. Suami saya bilang gini, aku minta maaf ya katanya. Dari rumah yang besar yang aku tabung, sekarang kita harus pindah ke tempat yang kecil. Aku minta maaf, dia bilang. Dia berkali-kali ngomong, saya cuma bilang gini, tidak perlu minta maaf. Selama ada saya, selama ada Niko, selama ada Tuhan, selama kita masih bertiga, semua akan baik-baik saja. Apa yang hilang, ayo kita mau bangkit. Kita mau berusaha lagi, saya bilang. Bapak Ibu Saudara, tinggal di apartemen itu ternyata tidak murah. Kami harus bayar servis cas Bapak Ibu. Listriknya mahal, tinggi maksudnya ya. Uang parkir juga bayar. Uang air bayar sendiri, pokoknya semua tuh serba mahal. Dan saya dengan suami sudah berusaha gimana pun untuk bisa membayar cicilan apartemen. Tapi enggak kuat Bapak Ibu, saat itu sangat-sangat tidak kuat. Yang kami mampu hanya membayar servis casnya. Supaya apartemen itu terus bisa dipakai Bapak Ibu Saudara. Tapi ada satu titik bahwa cicilannya sudah menumpuk. Dan saya dapat surat cinta Bapak Ibu. Dan saya baru merasakan yang namanya dapat surat cinta. Itu deg-degan banget Bapak Ibu, gemeter gitu ya. Tapi ini bukan surat cinta dari pacar Bapak Ibu ya. Ini dari bank. Yang membuat hati kami bagaimana ya Tuhan. Gak ada uangnya gitu loh. Lalu suami saya berpikir gini. Boleh gak aku jual mobil? Saya sempat ngomong gini. Mobil kan tinggal satu-satunya. Kalau kita gak ada mobil nanti repot. Saya bilang mau pergi itu repot. Tapi suami saya bilang gini, kan gak mungkin kita pertahankan mobil, kita tinggal di mobil, kan gak mungkin dia bilang. Akhirnya saya nurut kalau memang suami saya berkata ya sudah harus kita jual. Singkat cerita Bapak Ibu, teman itu ada yang tertarik ketika saya jual mobilnya. Karena dia teman, karena saya dan suami sering ketemu, percaya Bapak Ibu. Kami serahkan BPKB-nya, kami serahkan kuncinya, kami serahkan unitnya. Saya cuma bilang, jangan lama-lama ya, nanti segera ditransfer. Supaya uang yang masuk ini, saya bisa bayar apartemen. 1 hari, 2 hari, 1 bulan berlalu dan uangnya belum masuk Bapak Ibu. Lalu unitnya di mana? Saya tidak tahu Bapak Ibu. Menghilang, benar-benar hilang. Ditelepon gak bisa, dicari gak ada yang tahu. Lalu saya tanya sama suami saya, masa kamu mau diam aja? Kan gak mungkin kamu diam aja. Terus dia cuma bilang gini, yang katanya, aku hari ini sudah di titik tidak berdaya dia bilang. Aku gak mampu untuk lapor dia bilang. Aku gak mampu lagi buat cari dia bilang. Aku gak tahu harus buat apa dia bilang. Rasanya sudah banyak yang kita lakukan. Ya pokoknya dia bilang aku gak mampu katanya.
Bapak Ibu, saya cuma bisa menerima. Saya nggak mungkin menuntut gitu ya, terus-terusan ngomong gimana sih, enggak. Saya nggak bisa begitu, saya pikir. Saya cuma bisa menerima ya kalau ini kenyataannya gitu. Akhirnya suami saya dan saya berusaha negosiasi ke apartemen, ke bank gitu ya. Mereka kasih kami waktu sekitar 2 minggu Bapak Ibu. Kami masih bisa pakai selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu terus mencoba gitu ya. Apa yang suami saya bisa kerjakan. Saya sendiri hidup dari pelayanan seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam kondisi kami yang sedang tidak baik, saya tuh dapat telepon. Saya diundang pelayanan ke Papua. Dengan sukacita kami berangkat Bapak Ibu. Kami mau melupakan masalah yang ada, kami mau tetap melayani Tuhan. Kami berangkat, setelah kami pulang, Bapak Ibu pulang itu ternyata di depan pintu apartemen sudah ditempel kertas yang bertuliskan bahwa unit ini disegel. Saya datang ke bawah, bawa berkat. Saya bilang dibuka ya apartemennya ya. Karena saya punya berkat, saya mohon apartemennya dibuka. Ternyata mereka berkata nggak bisa, berkatnya belum cukup. Saya negosiasi, suami saya negosiasi Bapak Ibu Saudara. Dan mereka hanya mengatakan tidak bisa. Harus dilunasi baru bisa dibuka. Suami saya akhirnya gandeng saya ke lobi Bapak Ibu Saudara. Saya tanya sekarang harus berbuat apa? Dia cuma bilang gini, berdoa yuk. Berdoa yuk katanya. Saya bilang, malu loh, kan ada orang lewat. Udah, ayo doa dia bilang. Aku gak bisa ngapa-ngapain lagi dia bilang. Berkat udah ada, tapi gak bisa dibuka katanya. Doa dia bilang. Akhirnya saya, ya ayo kita doa. Kami berdoa Bapak Ibu. Setelah kami berdoa, kami buka mata apa yang saya dapati. Ya belum ada apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tapi kami percaya ketika kami sudah berdoa, kami sudah benar-benar meminta tolong sama Tuhan. Kami percaya akan ada jalan. Bapak Ibu, kami lagi duduk-duduk ya kan. Duduk kami berpikir apa ya, ngapain ya, gimana ya gitu kan. Tiba-tiba telepon itu bunyi. Teman saya ngajak kita keluar. Saya pikir ya sudah kita lupakan masalah, ayo kita keluar, kita makan. Saya pikirnya mau makan. Kami jalan ternyata ke sebuah perumahan Bapak Ibu Saudara. Dan kami ditunjukkan satu buah rumah yang baru selesai direnovasi Bapak Ibu. Lalu di situ teman saya bilang masuk yuk masuk. Lihat atas, lihat bawah, lihat depan, lihat belakang katanya. Saya cuma bilang gini rumahnya bagus. Bagus Pol saya bilang. Lalu suami saya diajak ngobrol sama temennya. Dia gak tahu kemana dan saya tuh jalan sendiri. Ketika saya jalan sendiri sambil saya berdoa melihat kamar. Sambil saya berdoa tuh melihat dapur gitu ya. Saya cuma bilang gini Tuhan andai ini jadi rumah saya. Dalam nama Yesus andai ini saya bisa punya rumah lagi dalam nama Yesus. Pokoknya saya tuh berkata-kata yang positif. Saya mau membangkitkan iman saya lagi gitu loh Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu Saudara tiba-tiba teman saya itu memanggil saya dan suami. Dia ngomong gini, Rahel Kostiawan, saya tidak tahu apa yang terjadi sama kalian. Tapi saya mau bertanya satu hal. Kalian mau atau tidak menempati rumah ini? Saya tuh salah berpikir gitu Bapak Ibu. Saya pikir ternyata disuruh beli rumah gitu kan. Saya jawab kalau saat ini saya belum mampu saya bilang uangnya belum ada. Rahel kamu dengarkan pertanyaan saya baru kamu jawab. Lalu dia tanya satu kali lagi. Kalian mau atau tidak menempati rumah ini? Suami saya jawab duluan Bapak Ibu. Dia bilang gini, kami mau. Kami mau. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini saya menempati rumah yang datangnya dari Tuhan yang tidak perlu saya bayar 1 peser pun. Boleh beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Perkataan manusia tadi bilang tidak bisa. Saya berpikir mau tinggal di mana setelah ini. Apartemenku ditutup loh Tuhan, saya bilang.
Tapi Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita, anak-anaknya. Ketika apartemen tertutup, ketika mobil saya mungkin tidak kembali. Tapi ada satu pintu rumah yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu, sudah 8 tahun saya menempati rumah ini Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi Ibu Ruth Julia katanya sampai kaget Bapak Ibu ya. Beliau mengatakan kalau orang dipinjemin itu paling 1-2 tahun. Saya juga sampai terheran-heran Bu. Tadi saya juga di belakang sampai iya ya. Gak terasa ya. 8 tahun loh Bu. Saya gak pernah ditanya mau kapan keluar. Saya gak pernah ditanya biayanya sampai hari ini. Teman saya cuma bilang gini. Kamu pakai sampai kamu bisa beli katanya. Entah beli rumah ini atau beli rumah lain terserah dia bilang. Yang penting kamu pakai rumah ini biarlah jadi berkat untuk kamu dan keluarga katanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan baik, amin. Tuhan baik. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kemurahan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara. Proses yang kami lalui memang tidak mudah, tapi kami percaya bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Saya nggak tahu apa yang jadi pergumulan Bapak Ibu, tetapi yang saya percaya kita sembah Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang akan menolong setiap kita. Amin. Kasih tahu dulu kanan kirinya, kasih salam. Katakan percaya saja, percaya saja, amin, percaya saja, amin, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu di tahun 2025 ini bukan karena ketamakan Bapak Ibu, tapi sekali lagi saya itu dapat berkat Bapak Ibu pada tahun 2024 yang lalu sekitar bulan Agustus ketika saya selesai melayani. Tidak secara kebetulan juga di salah satu gereja di Jakarta Bapak Ibu. Saya pulang dan hamba Tuhannya itu memberkati saya dan suami. Dia ngomong gini, saya punya berkat tapi berkat ini besar. Kalian mau apakan katanya. Saya jawab gini, Pak, kalau boleh berkat ini kami terima. Saya jadikan berkat ini sebagai DP rumah, saya bilang. Dia tanya rumahnya berapa, rumahnya sekian. Oh ya, puji Tuhan dia bilang. Jadi tinggal setengahnya lagi Bapak Ibu Saudara. Saya pikir gini, entah ya sampai kapan saya bisa punya gitu. Tapi Tuhan punya rencana yang baik. Dia sediakan saya setengahnya dan saya percaya setengahnya lagi Tuhan pasti akan cukupkan. Amin. Saya mohon doanya dari Bapak Ibu semua. Saya percaya bahwa ini semua boleh mendatangkan kebaikan. Amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dari tadi pagi Bapak Ibu Saudara, saya begitu masuk ke sini, kita latihan, mengikuti serangkaian ibadah sampai detik ini. Saya merasa sangat tenang beribadah di BSD Church. Saya sangat merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala. Kita mau siapkan hati kita. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau tetap bersyukur. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau setia. Kami mau percaya ketika kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami dan kami menyembah. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat ku lemah, kasih-Mu menguatkanku.
kuasa-Mu sempurna di saat ku lemah. Kasih-Mu menguatkanku. Tuhan menolong seluruh hidupku. Ku percaya akan janji-Mu. Tuhan, ku heran ajaib perbuatan-Mu. Ku percaya Kau menolongku. Kami percaya kami ditolong oleh Tuhan. Bersama katakan,